Apa pertanyaannya, Bebek? Pertanyaan saya simpel, Gus. Mengapa Gus Miftah dijuluki sebagai presidennya para pendosa? Kamu nanya. Jadi gini loh, saya itu kan punya sejarah panjang di dunia marginal, lokalisasi, klub malam, dunia perpremanan dan lain sebagainya. Saya masuk di lokalisasi Sarkem dari tahun 2000, sekarang 2023. Saya masuk di Doli tahun 2022, klub-klub malam di Jakarta 2023, klub-klub malam di Jogja rata-rata 2006, 2003. Saya udah ada 2000, sekitar sudah 23 tahun saya ngurusi tempat seperti itu. Lah dulu saya di Sarkem, di Doli, Surabaya, Pak. Itu pas pengajian itu ada preman, Pak. Preman besar. Jadi saking ngefansnya dengan saya itu, ininya ditato gambar saya. Gus Miftah sini. Lah di bawahnya itu ditulisi presiden para pendosa. Sejak saat itu orang-orang manggil saya presiden para pendosa. Lah makanya kalau sekarang truk-truk yang banyak itu rata-rata gambar saya sama quote. Lah biasanya sebelum quote di bawah gambar saya dikasih presiden para pendosa. Terakhir kemarin ada anak Purel dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Purel, kamu tahu Purel itu apa? Perempuan rela diusel-usel. Tapi ingat ya, Purel itu bukan PSK. Purel itu bahasa Inggrisnya LC, Ladies Court. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Nah, kalau di Jawa Timur namanya PL, pemilih lagu. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang mereka lakukan adalah karaoke. Kata rock dibuka, oke. Lah itu ada Purel, Pak Joko. Dadanya itu di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Ya Allah. Dikirim ke saya sama ownernya, Gus, fanmu nih, dia bilang. Akhirnya video call, beneran di sini ditato Gus Miftah. Saya tanya, ngapain dok kamu tato dada kamu Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Lagian ngapain harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Julukan presiden para pendosa itu karena saya dianggap fokus konsen terhadap kaum marginal. Saya ngurusi orang mabuk, ngajak sholat orang mendem. Saya dulu biasa, Mas Bibi, di Malioboro anak-anak mabuk saya datengin. Mereka mabuk, Gus kurang tambahi, ya saya tambahi, tak tambahi ya, tapi syaratnya satu, nanti subuh sholat sama saya. Bener mabuk mereka sholat. Saya dikritik sama para kiai, Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Wah, saat itulah kemudian saya punya quote yang sampai hari ini viral. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu-melu. Itu tahun sekian. Makanya di truk-truk itu, Pak, itu rata-rata isinya quote saya. Jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Quote saya terakhir tentang pendosa apa? Surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa. Surga Allah ciptakan untuk para pendosa yang mau bertaubat, sementara neraka Allah ciptakan untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Karena saya punya quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Lah orang-orang itu nyaman dengan saya. Sekarang kalau dulu saya kesulitan masuk ke klub malam, Pak Guru. Sekarang hampir semua klub malam minta saya datang. Sampai di Papua, di Kalimantan. Dulu saya ngaji di Sarkem pakai perjuangan saya mau dibunuh. Sekarang saya nggak ngaji sebulan 2 bulan, Bu, mereka protes. Kenapa nggak pengajian bersama kami? Saya kalau di Sarkem saya punya kebiasaan bagi-bagi mukena untuk para PSK. Saya bagi mukena, saya bagi sajadah, saya bagi Quran. Kadang-kadang mereka tanya, "Bah, ikhlas nggak bagi sajadah?" Oh, ikhlas. Syaratnya untuk apa, Pak? Ya tinggu sholat, aja tinggu lemek. Aku yang ngono toh. Tinggu lemek tak ajar gitu. Lah mungkin orang yang punya keberanian bersentuhan dengan dunia seperti itu nggak banyak nih. Kalau saya punya prinsip kok, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Kecuali adab. Makanya kalau pengen jadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusi lonte, jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Lonte matamu gitu, larang.
wah sok BBI berat itu malah kiai lo ndek kiai larang cok Larang Gus. kira-kira begitu deh. Itulah alasan kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa. Kayak mobil yang di depannya dipakai sama anak-anak itu juga dikasih orang, dikasih presiden para pendosa. Saya ada banyak truk di jalan di Kalimantan, presiden para pendosa. Rakyatnya sapa ya oke kaya rupamu Pak Joko wis kan ya dosane oke gitu loh. Jadi semua orang yang berdosa ya rakyat saya yang baik itu kan dosa. Kalau saya dibilang Allah Miftah 5 asyat istirahat apa-apa santai baik li. Saya itu banyak hal-hal lucu Pak. Gus bener nggak anak-anak klub malam orang yang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Bener itu hadis kok. Loh kenapa Gus Miftah ngajakin kami sholat, bagaimana dengan kami? Saya jawab itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nggak nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti mabuk. Maka ada istilah STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya Pak Joko amar makruf nyambi mungkar.